Siapa sangka hasil bukti visum dari Laura atau yang mempunyai nama panggilan yang dikenal dengan panggilan Loli sudah diungkapkan atau sudah semakin jelas ya teman-teman. Farel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan bersetubuh tim dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya, tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana kok bisa beredar? Tetap itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum. Itu jawaban dia ke saya. Sebelum kita membahas mengenai hasil visum dari tim kuasa hukum, Fadel mengatakan bahwa Fadel sama sekali tidak pernah melakukan hubungan bersama Laura, dan ketika itu diungkapkan dari tim Fadel maka itu bisa memberatkan hukuman kepada Fadel jikalau hasil visum yang dilakukan oleh pihak berwajib terbukti teman-teman. Dengan kata lain, di sini kita dapat menyimpulkan perkataan dari Fadel bisa menjadi batu sandungan bagi Fadel sendiri ketika segala sesuatu buktinya semakin jelas dan terbukti oleh bidang medis secara sah teman-teman. Lalu apa memang benar hasil visum dari Laura membuktikan Fadel bersalah? Menariknya adalah salah satu orang dari pihak berwajib mengatakan bahwa hasil visum keseluruhan masih akan diumumkan pada besok hari. Tetapi untuk hasil visum sementara, tadi sudah dijelaskan bahwa hasil sementara sudah mendekati sama dengan laporan Nikita Mirzani. Ketika hasil visum sementara sudah mendekati, berarti untuk keseluruhannya sudah dapat dipastikan menjadi berita yang benar sesuai dengan laporan Nikita Mirzani teman-teman. Karena hasil sementara saja sudah bisa sama, apalagi keseluruhan ya teman-teman. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang akan didapatkan oleh Fadel bisa sangat-sangat berat. Apalagi nama dari Fadel bersama pengacaranya sempat membuat press conference dan menunjukkan bukti USG bahwa Loli tidak hamil pada tanggal 14 September di tahun 2024. Padahal yang dipermasalahkan oleh Nikita Mirzani bukan bulan September, melainkan bulan Juni di tahun 2024 yang menurut Nikita Mirzani mendapatkan bukti pada saat itu Loli sedang berbadan 2 ya teman-teman. Jadi laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani dengan bukti yang ditunjukkan oleh Fadel betul-betul tidak relevan, dan hal ini kembali bisa memberatkan hukuman dari Fadel ya teman-teman, karena apa yang dituduhkan dengan apa yang dibuktikan berbeda jauh. Tapi biarlah waktu yang menjawab, dan biarlah orang yang berwajib ataupun pihak berwajib yang akan menentukan siapakah yang salah dan siapakah yang benar. Kita sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa menyaksikan dari luar, tetapi dari bukti demi bukti yang ada, semua semakin jelas ya teman-teman. Apalagi selain kasus dari Fadel yang masih belum selesai tetapi sudah seakan-akan menemukan titik terang, menariknya kasus dari pengacara Fadel masih tetap kembali teman-teman, dimana semua orang pasti mengetahui kasus dari pengacara Fadel yang tidak layak untuk diberitakan ya teman-teman. Padahal dia sudah dewasa tetapi masih saja bisa melakukan hal-hal yang kurang bagus ya teman-teman. Kita berharap sebagai orang luar, kita berharap agar masalah ini bisa segera cepat selesai. Yang salah biar mendapatkan hukuman, sehingga kita juga bisa mendapatkan pembelajaran dari hal ini ya teman-teman. Kalau boleh tahu bagaimana respon dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kata gua mah lu pada diem. Ya Fadel, keluarga gembel, ya lu juga diem. Jangan gila-gila preskon melulu, satu keluarga lu bawa ya. Udah belum mandi, muka lu abu-abu, hitam banget kusam. Pakai skincare
yang Nikita Mirzani Beauty atau enggak Bening Klinik ya. Rasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya-tanya, siapa Dokter Oki? Tanya. Dokter Oki itu bos gue, ya, dia udah seperti keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak peri, ya, orangnya halus lembut, teriak aja dia nggak mampu. Makanya dia gue ajak supaya bisa mendamaikan, bisa nggak bikin kehuru-haraan. Kalau ada yang teriak-teriak dia bisa sabar ya, jangan teriak-teriak ya, gitu Rasman, gitu Rasman. Kedua, gue nggak sudi jadi adik lo, jadi jangan panggil gue adik Nikita. Gue bukan adik lu bukan abang gue. Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai. Yang lagi gue nggak mau punya abang kayak lo. Rasman, stop nggak kata gue mah? Stop kalian, stop. Rasman, walaupun kau dalam lu turtle pura-pura ninja, gue nggak takut, ya. Untuk lawan lu gue nggak harus sekolah hukum, tidak perlu, ya. Gue kasih tahu ya sama lu nih, kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang nggak pernah bener, klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu. Kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat di mana sih? Itu barusan gue baca tuh, Rasman sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Pakai segala bilang ini hasil USG-nya Laura di tanggal berapa September? Gue lupa, pokoknya bulan ini. Rahimnya nggak ada apa-apanya. Ya iya, rangkanya lagi di permasalahan itu bulan Juni. Rasman, yang batang lehernya nggak kelihatan. Rasman, lu ini kalau dapat klien ini apa? Riset dulu nggak sih tentang apa yang sudah keluar berita-berita, ya? Udah, lu mau lihat nggak tripangnya si Fadel, keluarga gembel, keluarga berada di garis kemiskinan yang fix dia bakal di situ selamanya, ya, di garis kemiskinan selamanya, gue pastikan. Lu riset nggak sih? Lu mau lihat tripangnya Fadel nggak? Ya, tuh ada di Suara Netizen IND. Lu follow, lu lihat tripangnya di situ terpampang nyata. Coba kalau gue gak ngerti lagi Rasman, mungkin lu keberatan di bagian leher kali ya. Jadi kadang-kadang peredaran darah kita tuh gak sempurna gitu ya. Kok jadi kita? Lu peredaran darah lu kenapa jadi bau-bau kita? Gue injek nih. Kepada bapak-bapak perpajakan di Indonesia, Rasman kantor advokatnya belum bayar pajak.